Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Selama 10 tahun terakhir, Wang Lin terus menginterogasi Yao Sisu di dalam menara tempat dia ditahan. Kebencian yang membara di hati wanita itu terhadap Wang Lin sudah tak terhitung dalamnya. Namun di balik kebenciannya tersimpan rasa takut yang tak kalah besar. Dia takut pada metode yang digunakan Wang Lin, metode yang mampu menggali rahasia dari lubuk jiwa terdalam. Wang Lin juga berhasil menciptakan celah dalam pikiran Yao Sisu. Dan celah itu terbuka saat dia memaksa wanita itu memberitahunya cara menggunakan pil jiwa darah. Sejak saat itu meski Yao Sisu tak pernah mengungkapkan segalanya, namun satu demi satu rahasia besar mulai bocor darinya. Suatu hari, suara Wang Lin menggema dingin dalam ruangan. Kau pernah mengatakan bahwa ada 4 gua yang ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi. Bagaimana bisa kau mengetahui hal itu? Yao Sisu menggigit bibir bawahnya. Dia enggan menjawab. Tatapannya kosong tetapi jelas dia sedang bertarung dengan hatinya sendiri. Wang Lin mengamati reaksinya dengan mata yang sedikit menyipit, lalu berkata dengan pelan, namun mengandung tekanan magis yang dingin menusuk. Kau sudah berada di tanganku selama lebih dari 20 tahun. Tidak inginkah kau merasakan kebebasan lagi? Ceritakan semuanya padaku. Dan aku bersumpah demi hati dauku, setelah aku meninggalkan tanah roh iblis ini, aku akan membiarkanmu pergi. Nada suara itu membawa sihir iblis kecil. Teknik yang dipelajarinya selama 1 tahun dekade mengukir jejak di tanah ini. Yao Sisu menarik nafas panjang dan berbisik. Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus bersumpah dengan hatimu sendiri bahwa kau akan menepati janji. Namun Wang Lin menatapnya datar dan dingin. Kau tidak pantas menetapkan syarat. Aku akan menepati kata-kataku. Bicaralah, ini kesempatanmu satu-satunya. Jika tidak, aku akan menyegelmu selamanya. Mendengar ini Yao Sisu memainkan ujung rambutnya, menatap Wang Lin lama, lalu mulai berbicara. Ayahku dulu memperingatkanku untuk tidak menentangmu. Aku tidak paham alasannya. Kau hanyalah seorang kultivator biasa waktu itu. Bahkan meskipun kau murid dari Sang Maha Melihat. Tetapi sekarang aku mulai mengerti mengapa ayah berkata begitu. Wang Lin tetap tenang, menatapnya tanpa ekspresi. Yao Sisu kemudian melanjutkan. Ayahku yang mengatakan bahwa di dalam tanah roh iblis ini ada 4 gua palsu yang meniru 1 gua sejati. Dulu, ayahku, Ling Tianhao, Sang Maha Melihat, dan rombongan lainnya menemukan sebuah rahasia saat mereka menjelajah ke tempat ini. Rahasia apa? Tanya Wang Lin dengan tenang. Tanah roh iblis ini sebenarnya adalah 1 gua raksasa. Tetapi bukan hanya 1. Totalnya ada 5, 4 palsu dan 1 yang asli. Ukurannya luar biasa dan mustahil untuk dibayangkan. Dan gua palsu itu hanya gerbang menuju gua sejati. Mendengar ini Wang Lin mengangguk perlahan. Jadi yang kau datangi waktu itu adalah salah 1 gua palsu. Yao Sisu menjawab pelan. Benar, itu memang gua palsu. Kemudian Wang Lin menatap tajam. Apa tujuanmu masuk ke sana? Ayahku bilang gua palsu menyimpan banyak harta, cairan roh, dan barang-barang langka. Itu bisa mempercepat kultivasiku secara drastis. Tetapi Wang Lin, aku tidak membohongi dirimu. Kau tidak boleh mengingkari janjimu kepadaku. Namun Wang Lin hanya berkata datar. Kau mengatakan sebagian kebenaran, tapi belum menjawab pertanyaanku. Apa hubungan antara gua-gua palsu itu dengan gua sejati? Yao Sisu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Keempat gua palsu itu sebenarnya adalah kunci untuk membuka pintu gua sejati. Tanpa membuka semuanya sekaligus, gua sejati tidak akan pernah terbuka. Wang Lin menyipitkan matanya. Rahasia yang ditemukan ayahmu dan yang lainnya pasti bukan hanya itu. Yao Sisu kemudian melanjutkan dengan suara berat. Ayahku yakin di dalam gua sejati itu tersembunyi peluang untuk menembus ke anak tangga ketiga, jalan keabadian. Dan itu karena gua ini dulunya milik Kaisar Langit King Lin, tokoh terkuat sebelum alam langit runtuh. Kemudian dia terdiam sejenak, sebelum menambahkan lagi. Konon saat alam langit runtuh, Kaisar Langit King Lin tidak mati. Ia melarikan diri dengan luka parah, dan kini masih dalam kultivasi tertutup di dalam gua sejati itu. Meski wajah Wang Lin tak berubah, pupil matanya sempat menyempit. Dalam hati badai mengguncangnya. Nama King Lin bukanlah nama asing. Saat pertama kali memasuki gua bersama Yao Sisu dulu, dia pernah mendengar suara dari kehampaan. Aku King Lin. Dan sekarang semua informasi yang ia kumpulkan mulai menyatu, membentuk gambaran mengerikan akan kebenaran yang tersembunyi. Bagaimana gua-gua itu dibagi dulu? Tanya Wang Lin.
Sang Maha Melihat dan Ling Tianhao masing-masing mendapatkan satu. Satu lagi diambil oleh pasangan surgawi awan. Ayahku saat itu tidak cukup kuat, tetapi dia beruntung menemukan gua tersisa tanpa diketahui yang lain. Sampai sekarang sebagian besar masih mengira hanya ada 3 gua palsu dan 1 gua asli. Wang Lin mengernyit. Pasangan surgawi awan? Aku belum pernah mendengar nama itu. Yao Sisu mengangguk pelan. Mereka adalah pasangan kultivator legendaris dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak keluar dari tanah roh iblis, tetapi mereka memilih berkultivasi di dalam gua palsu mereka. Tanpa banyak yang mengenal mereka sekarang, kecuali segelintir orang seperti ayahku. Wang Lin termenung, lalu tatapannya menajam. Ayahmu leluhur darah, dia akan segera datang bukan? Ekspresi Yao Sisu terkejut. Apa maksudmu? Wang Lin tidak menggubris ekspresi itu. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dibuka berkali-kali. Dengan kemampuan ayahmu, memperpanjang hidupmu bukan perkara sulit. Maka saat ini adalah waktu terbaik. Dengan semua pihak kembali berkumpul, gua bisa dibuka kembali. Kau gelisah karena ayahmu akan datang, dan kau ingin membuka jalan baginya. Yao Sisu hanya terdiam beberapa saat, lalu tersenyum getir. Wang Lin, kau memang sangat tajam. Ya, ayahku akan segera datang. Tetapi bukan hanya dia. Gurumu Sang Maha Melihat, Ling Tianhao, dan para monster tua lainnya dari planet Yangyun juga. Semua akan segera berkumpul di tempat ini. Wang Lin menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Apakah ini karena token emas yang muncul saat air pasang? Kali ini Yao Sisu benar-benar terkejut. Token itu disebut token surgawi King Lin. Itu adalah kunci dan satu-satunya jalan membuka pintu gua sejati. Tetapi harus ada 4 token, masing-masing dari gua palsu. Jika hanya 3, pintu tidak akan terbuka. Kemudian Wang Lin bertanya pelan. Jadi Sang Maha Melihat dan yang lainnya masih mengira 3 token cukup. Tapi hanya leluhur darah yang tahu bahwa 4 diperlukan. Benarkah begitu? Yao Sisu mengangguk pelan. Semakin lama Wang Lin berada di tanah roh iblis, semakin ia merasa tempat ini menyimpan banyak misteri. Awalnya hanya lukisan kuno milik Huang Long. Lalu muncul 2 sosok Mu Fei yang identik. Terakhir seorang pria besar yang sangat mirip dengan Ling Tianhao. Semua ini membuat pikirannya dipenuhi pertanyaan. Dalam keheningan Wang Lin merenung. Sang Maha Melihat, ia pasti punya alasan tersembunyi membawaku ke tempat ini. Wang Lin teringat ucapan Bai Wei di planet Yangyun dulu tentang hilangnya para murid Sang Maha Melihat yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Wang Lin mulai mencurigai bahwa tanah roh iblis ini punya kaitan dengan semua itu. Dengan tatapan dingin, Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya. Selama aku cukup kuat, semua keanehan ini tidak akan menggoyahkan hatiku. Kemudian dia memejamkan mata, lalu mulai mengukir jejak kekuatan pada jiwa-jiwa iblis yang tersebar, memperkuat kendalinya atas mereka. Di waktu yang sama, suku pemurnian jiwa tumbuh pesat. Banyak orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa. Dan karena tempat ini dulunya medan perang kuno, banyak pecahan jiwa tersembunyi jauh di bawah tanah. Para kultivator menggali lubang-lubang besar untuk memburu jiwa. Sebuah metode unik dalam mengolah mantra ini. Metode lain adalah pergi ke negara iblis api untuk menyerap jiwa para prajurit iblis yang telah gugur. Tapi tak semua orang diizinkan pergi. Mereka harus dinilai oleh Ouyang Hua terlebih dahulu. Pertumbuhan pesat ini membuat suku pemurnian jiwa seperti kepompong yang menyerap kekuatan. Dan ketika tiba saatnya, kupu-kupu yang lahir darinya akan mampu mengguncang 9 negeri. Bagi para anggota suku, menara di tengah adalah tempat suci, tempat tinggal para dewa. Dan Wang Lin yang telah lama terdiam di sana selama 10 tahun dianggap sebagai leluhur dan pelindung mereka. Selama itu Wang Lin tak hanya memperkuat kendalinya atas jiwa iblis, dia juga menciptakan ribuan batasan yang ia sematkan pada bendera batasan. Kini jumlahnya hampir mencapai 9.999. Di langit di atas suku, tampak lautan pecahan jiwa. Dari bendera jiwa 1 miliar jiwa milik Wang Lin, ratapan jiwa-jiwa itu terdengar sepanjang hari, menjadi simbol mengerikan namun megah dari suku pemurnian jiwa. Selain itu, Wang Lin juga menghabiskan waktunya mempelajari kereta perang pembunuh dewa, khususnya 5 segel yang ada padanya. Dulu saat masih berada di tahap transformasi jiwa tengah, Wang Lin nyaris tak sanggup membuka segel pertama. Kini setelah mencapai tahap ascendant, dia bisa mengaktifkannya dengan mudah. Tetapi tujuannya bukan hanya itu, dia ingin membuka segel kedua. Saat Wang Lin menyelidiki segel kedua menggunakan indera ilahi, seberkas petir menyambar balik. Wang Lin segera mengaktifkan energi spiritual surgawi dan menetralisir petir itu. Namun dari insiden itu dia menyadari, segel kedua menyimpan kekuatan petir, dan kekuatannya jauh di atas segel pertama. Wang Lin menjadi semakin penasaran, apalagi dia mengingat mantra petir hitam yang digunakan pria tua di bawah menara hitam dulu. Tanpa petir itu kekuatan mantra akan berkurang drastis.
Jika binatang roh dalam kereta perang benar-benar bisa mengendalikan petir, maka itu bisa menjadi senjata pamungkas. Namun ada satu masalah besar. Perangkap binatang yang ia gunakan selama ini, gelang kuno pemberian seorang kultivator, tidak lagi mampu menahan kekuatan binatang roh jika segel kedua dilepas. Gelang itu telah menyelamatkan Wang Lin berkali-kali, tetapi kini kekuatannya tak cukup lagi. Dengan ekspresi serius, Wang Lin mengambil gelang perangkap itu dan menatapnya. Ukiran kuno serta simbol purba terlihat samar di permukaannya, lengkap dengan retakan akibat benturan binatang roh dulu. Jika Wang Lin ingin melanjutkan warisan kereta pembunuh dewa ini, dia harus menaklukkan binatang itu dengan kekuatannya sendiri. Tanpa ragu, Wang Lin terbang sejauh 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Dia memilih sebuah dataran sunyi, tempat yang luas dan sepi tanpa gangguan. Di sana dia melemparkan gelang perangkap ke tanah, membentuk segel dan menunjuknya. Sekejap kemudian cahaya hitam meledak dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa yang megah dan mengerikan. Dari kereta itu bangkitlah seekor binatang roh raksasa setinggi gunung dan matanya merah membara, auranya ganas. Begitu muncul, binatang itu langsung meraung dan menyerang Wang Lin. Suara hempasan tubuh besarnya merobek udara. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangan dengan tenang, seolah-olah tangan raksasa tak terlihat turun dari langit dan menekan tubuh binatang itu ke tanah. Debu berterbangan, bumi berguncang hebat. Binatang itu bangkit, menggeram dan memancarkan aura pemberontak. Wang Lin hanya menatapnya dingin. Dulu ia tak sanggup melawan binatang ini, tetapi sekarang binatang itu tak bisa berkutik di hadapannya. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, kemudian dia menggambar simbol darah di udara. Simbol ini adalah warisan langsung dari pencipta kereta perang. Total ada 7 simbol, dan jika semuanya berhasil ditanamkan, kereta itu akan sepenuhnya mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Namun 2 dari 7 simbol hanya bisa digunakan setelah segel keempat dilepas. Setelah simbol darah pertama selesai, Wang Lin menjentikannya. Dia melesat ke dahi binatang roh itu tepat di antara kedua alisnya. Binatang itu langsung meraung, memberontak dengan ganas, dan Wang Lin melepaskannya sejenak. Begitu bebas, binatang itu kembali menyerang. Tetapi Wang Lin membentuk segel lain dan berteriak, "Segel pertama, buka!" Cahaya hitam menyelimuti tubuh binatang itu. Kekuatannya melonjak drastis. Binatang itu menyerang dengan mulut menganga seperti ingin menelan dunia. Tetapi sekali lagi, Wang Lin mengayunkan tangan dan menghancurkan rahangnya. Binatang itu mundur dan berubah menjadi kabut hitam, kemudian menyerang balik bagi angin gila. Melihat ini, Wang Lin tetap tenang. Dia menggambar 2 simbol darah lagi. Kemudian, jiwa asal pergi. Dengan teriakan nyaring, tubuh Wang Lin diam, namun jiwa asalnya keluar. Jiwa asal itu terbang dan menjepit leher binatang roh itu. 2 simbol darah ditancapkan ke dahinya, dan binatang itu meraung. Lalu tiba-tiba berhasil melepaskan diri. Wang Lin segera menarik kembali jiwa asalnya dan membuka mata. Sementara itu di tempat yang jauh, di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas, berdiri pegunungan beracun yang dipenuhi kabut tebal. Tak ada negara iblis yang berani masuk ke wilayah itu. Di tengah kabut tersembunyi, ada sebuah kastil putih misterius, dikelilingi tembok setinggi 100 kaki. Dan dari dalam kabut, sesuatu mulai bergerak cepat keluar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.